Halo semuanya, baik lagi bersama saya Teddy yang akan menjadi host di acara Genomic Podcast Show Open Now. Now. Oke, untuk hari ini mungkin agak sedikit menarik karena kali ini kita akan membahas topik yang apa ya kalau bisa dibilang jarang orang ketahui apalagi gen-gen milenial seperti sekarang ini karena kita akan membahas suatu terapi atau pengobatan alternatif yaitu akupuntur. Dan pastinya kita sekarang sudah membawa salah satu pakar atau ahli tentang mengenai akupuntur ini dan beliau ini adalah seorang spesialis akupuntur dari lulusan Universitas Indonesia. Halo, selamat datang Dr. Diana. Halo. Mungkin Dr. Diana boleh sedikit menceritakan atau gimana sih bisa terjun di dalam dunia akupuntur ini. Sedangkan kan maksudnya di spesialis itu kan banyak ya macam-macam jenisnya, dan apa sih yang mendorong Dr. Diana untuk terjun ke arah spesialis akupuntur ini? Mungkin boleh dok. Jadi kalau dibilang akupunktur itu buat saya itu bukan something yang baru banget. Jadi memang kalau dibilang di kota asal saya itu untuk orang tua itu sering banget kalau misalnya sakit ya kan, mereka itu ada alternatif terapi akupunktur. Okay. Nah, itu dulu pas masih kecil. Nah, pada saat kuliah kedokteran pernah ngeliat loh, kok di ruangan kelas yang biasa kita pakai itu pernah ada suatu pelatihan yang menggunakan jarum. Terus saya lihat, kok ini ada akupunktur ya di kedokteran gitu kan. Pada saat itu masih belum tahu kalau misalnya akupunktur itu ternyata ada bagian dari kedokteran, udah masuk menjadi bagian kedokteran. Pada saat selesai studi, pada saat mencari keminatan ya kan ke arah spesialis mana gitu kan, saya ingat kayaknya dulu kok pernah ya ngelihat ada pelatihan, apakah itu sekedar pelatihan atau memang ada ya kan. Saya lihat program studi yang ada, ternyata ada akupunktur medik. Ternyata akupunktur medik memang udah ada di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada saat itu. Pas banget kan, dulu udah pernah tahu, terus pernah ngelihat, pada saat memang memilih ada gitu loh. Jadi pada saat itu saya cobain deh gitu kan ke arah akupunktur kan, ikutin kursusnya dulu. Pada saat itu kan meskipun memang orang tua ada yang tahu atau udah pernah mencoba akupunktur, tapi kan ya namanya kita yang belum pernah kan nggak tahu ya akupunktur itu sebenarnya apaan. Cuma pernah tahu jarum terus digunakan sebagai pengobatan. Caranya gimana juga no idea sebenarnya pada saat itu. Yang penting orangnya sembuh gitu kan. Nah, akhirnya ya dari sana ikut kursus. Terus dari kursus itu kita tahu kalau apparently akupunktur itu bisa untuk berbagai macam penyakit, nggak cuma nyeri kan. Kita taunya biasa akupunktur sakit kepala, akupunktur atau orang tua seringnya sakit lutut atau sakit pinggang ada kan, ya kan. Terus akupunktur gitu kan. Ternyata setelah masuk ke kursus akupunktur ternyata more than that gitu loh, nggak cuma buat nyeri doang gitu kan. Masih banyak yang lainnya. Tapi kan yang namanya kursus kita dikasih taunya kan paling sepotong-sepotong ya, nggak full biasanya kan. Nah dari sana itu mulai tertarik lagi karena kayaknya pada saat kursus itu ngerasa kok kayaknya ini bisa menjadi opsi terapi atau memberikan harapan lebih buat kasus-kasus yang mungkin kalau dibilang kadang udah susah gitu kan, tapi masih bisa bantu ke pasien gitu. Kadang kan kita kalau udah sakit ya kan udah berobat tapi masih kayak aduh kok begini masih gitu kan, pasti kan kita pengen nyari yang lainnya apa kan. Dan ternyata akupunktur itu salah satu yang bisa memberikan jawaban ke arah sana gitu loh. Tapi masih sebatas itu karena belum terjun langsung kan, belum lihat langsung sebenarnya keefektifan akupunktur itu sejauh mana pada saat itu. Tapi ya udah karena ternyata cukup bagus ya kan, memberikan harapan juga pada saat itu kan, ya udah akhirnya coba masuk dan ya untung saya memilih akupunktur. By this time aku bisa bilang kayak syukurlah pada saat itu saya pernah melihat bahwa di kedokteran itu ternyata udah ada akupunktur dan akhirnya saya memilih ini. Dan sampai sekarang ini saya tidak menyesal sih udah mengenal akupunktur ini. Gitu. Terus berarti maksudnya dokter tuh awal tertarik tuh dari kursus tuh berarti sebelum kuliah itu ya dok?
Setelah kuliah kedokteran sebenarnya, setelah kuliah kedokteran, pas saya kuliah kedokteran tingkat 3 ya, pas sebelum koas sih. Jadi sebelum koas itu sempat suatu hari itu saya lihat kok ada pelatihan di ruang kelas. Itu sih yang Berarti mulanya. saat masih kuliah berarti ya? Iya. Oke. Terus berarti maksudnya berarti akupuntur ini sesuatu yang cukup menarik ya, karena bisa dibilang bisa menyembuhkan beberapa penyakit yang mungkin dengan pengobatan biasa itu belum tentu sembuh gitu kan? Bisa dibilang belum tentu sembuh, tapi mungkin kadang ya ada beberapa cases ya yang kalau kita combine dengan acupuncture itu lebih cepat untuk mentreat ya kan ada penyakit yang kita nggak ngomong treat sembuh ya, ada penyakit yang memang ongoing ya, lifelong ya. Jadi kita nggak bilang sembuh, tapi memang kita bisa bantu untuk membooster pengobatan medis yang pasien sudah dapat, atau kalaupun secara pengobatan medis atau obat-obatan udah dapat tapi udah sampai batasnya misalnya, nah akupunktur tuh bisa bantu untuk meningkatkan kualitas hidup dari itu pasien, dari kitanya gitu loh. Jadi very very good choice of treatment sih sebenarnya ini. Aku ada sedikit pertanyaan yang agak bodoh mungkin ya. Sakit nggak sih dok di akupuntur tuh? Kalau sakit enggaknya relatif ya tiap orang ya. Cuma kalau dibilang sakit sih menurut saya ya enggak ya. Menurut pasien-pasien saya kalau ditanya gimana Bu, biasanya lebih ke tegangnya. Jadi pas jarumnya masuk akan kerasa cekit, karena gimana pun kalau nembus kulit pasti akan cekit ya. Tapi ya habis itu udah selesai, karena begitu selama treatment itu, selama terapi itu, pas jarumnya ada di dalam itu udah nggak berasa sakit. Rasa sakitnya tuh sama kayak disuntik gitu nggak sih dok? Kan sama-sama ke jarum tuh. Enggak. Beda Beda ya? banget. Jarum itu gede banget. Iya. Jarum akupunktur tipis banget, setipis rambut kita, sehelai rambut kita setipis itu. Ya kan, jadi kalau dibilang sakitnya sama, enggak. Biasanya kalau diberatkan, pasien-pasien bilang kayak kegigit semut ya, atau ketusuk lidi gitu ya. Kalau misalnya pakai kerudung atau hijab gitu ya, kadang ada jarum pentulnya kan. Ya lebih nggak sakit dari itu sih sebenarnya, karena lebih tipis lagi kan ya, kayak cekit gitu doang, bentar doang, setelah itu udah enggak. Terus berarti dari akupuntur itu biasanya tuh paling sering untuk pengobatan apa aja sih dok? Yang paling sering diketahui orang ya pasti untuk nyeri ya, itu kayak nyeri kepala, nyeri pinggang, nyeri lutut ya kan, sakit mah ya, kalau kita udah mulai masuk ke bagian pencernaan ya kan, sakit mah, GERD itu bisa ya kan. Yang lain itu sering juga masalah-masalah yang berkaitan dengan persarafan. Nah, jadi misalnya pasien stroke, pasien pasca stroke, pasien Bell's palsy, pasien yang nyeri di daerah wajah yang kita sebut dengan trigeminal neuralgia gitu kan. Nah, itu bisa juga akupunktur cover ke sana. Itu untuk kita ngomong ke bagian nyeri dan persarafan. Selain itu juga masalah-masalah imunologi, alergi itu bisa. Misalnya orang-orang dengan sinusitis atau rinitis alergi yang tiap pagi bangun bersin-bersin terus siangnya enakan gitu. Nah, itu kita bisa bantu. Untuk kasus-kasus asma juga cukup bagus ya, asma yang bukan pada saat dia kondisi gawat darurat ya, maksudnya untuk maintenance dan untuk mengurangi kayak kekambuhan dari asma itu sendiri, itu akupunktur cukup bagus sebenarnya. Yang belakangan lagi in banget itu ya kita pakai akupunktur untuk bantu ke arah kesuburan sama anti aging dalam artian facial rejuvenation. Dari akupuntur itu sendiri kan tadi aku sempat dengar dari dokter itu kan pengobatan untuk saraf ya dok. Nah, dari sarafnya itu sendiri maksudnya kan berarti ditaruh di titik-titik tertentu kan pasti. Iya. Nah, cara kerjanya itu kayak gimana sih dok? Mungkin dokter bisa jelasin sedikit gitu gambaran umum untuk cara kerja dari akupuntur itu sendiri gitu dok. Kalau cara kerja dari akupunktur itu secara general ya, secara general itu adalah dia mengembalikan keseimbangan di tubuh. Jadi apapun yang nyebabin sakit itu, dalam artian itu kita mikirnya berarti ada kondisi di dalam tubuh yang lagi tidak seimbang. Jadi akupunktur itu cara kerjanya adalah gimana kita menyeimbangkan kondisi yang tidak seimbang itu secara fisiologis ya. Kalau misalnya memang masalah persarafan, tergantung dia tuh lebih ke arah nyeri atau ke arah mati rasa gitu kan.
mau dia ke arah nyeri maupun ke arah mati rasa ya dua-duanya bisa ya, mekanismenya mirip tapi ya nggak 100% sama karena dua kutub yang berbeda ya kan. Tapi ya kalau dijelaskan detail banget pasti panjang banget ya kan. Tapi secara umum ya dia mengembalikan keseimbangan itu. Untuk akupuntur sendiri itu dok, kan aku pernah baca-baca itu ada dua jenis akupuntur ya, ada konvensional dan modern, atau aku salah? Akupunktur itu mungkin yang kita tahu itu bukan modern sama konvensional tadi ya, lebih ke arah akupunktur klasik dan akupunktur secara medik. Jadi sebenarnya sama-sama akupunktur penggunaan jarum-jarum ya kan. Cuma memang kalau yang secara klasik itu konsepnya kan masih yang konsep pengobatan tradisional ya, yang memakai teori yang berbeda dengan teori yang kita pakai secara medik. Kalau secara medik kan ya kita diagnosa pasien ya secara medik ya kan, apa penyakitnya dari pemeriksaan fisiknya gimana, dari pemeriksaan penunjang lab dan pemeriksaan mungkin imaging lainnya gitu kan, kita dapat masalahnya apa, terus dari masalah tersebut, diagnosa tersebut kita cari tahu kan best treatment buat pasien ini secara penggunaan titik-titik akupunktur itu gimana. Dan titik-titik ini secara medis tentunya udah dilakukan penelitian. Udah ada penelitiannya titik mana itu kerjanya bagaimana sehingga bisa dipakai untuk pasien tersebut ya kan. Nah, berarti udah evidence based kalau secara medik kita bilangnya seperti itu. Berarti dari kedua jenis tersebut dokter mungkin bisa rekomendasi nggak sih dok, maksudnya cara yang paling oke berarti sekarang tuh apakah yang medis ataukah yang medik ataukah yang tradisional tersebut, yang konvensional? Kita nggak bisa bilang mana yang paling bagus ya kan, balik lagi kadang ini dari pasien ya nyamannya bagaimana. Kalau misalnya tadi saya cerita secara medis itu kan udah evidence based ya kan. Kalau secara klasik itu kan memang menurut teori yang turun temurun atau memang udah ada bukunya panduannya kan, dan memang cara pemeriksaannya pun berbeda. Kalau misalnya dari secara klasik itu kan pemeriksaan nadi ya kan, dokter tahu kan kadang kalau ke Shinsei atau Batra kadang kan dilakukan pemeriksaan nadi, dilakukan pemeriksaan dari lidah, dari warna gitu kan. Nah itu kan agak berbeda ya dengan kita. Kalau secara medis kan pemeriksaannya udah basically udah ada lah fixnya objektif lah gitu, nggak yang lebih ke subjektif tiap orang gitu ya. Tapi kok dibilang mana lebih efektif ya, kita ngomong akupunktur itu basicnya tetap dari teori yang klasik yang kita akhirnya kembangkan, kita teliti, yang akhirnya udah terbukti. Nah itu yang kita pakai gitu kan. Jadi kalau memang secara klasik pun praktisinya memang udah melalui tahapan sekolah pastinya ya, udah ada ilmunya ya kan, ya kita nggak bisa bilang itu nggak efektif ya kan. Kayak gitu. Terus aku ada lagi nih dok, pertanyaan. Dari akupuntur itu sendiri bisa nggak sih dok dia merubah ekspresi gen yang ada dalam tubuh manusia, atau mengarah-arah ke situ tuh udah ada belum sih dari akupuntur sendiri? Kan maksudnya ini kan akupuntur tuh udah ada dari lama banget, dan sedangkan sudah sekarang udah ada yang akupuntur medik gitu. Oh iya, tadi saya tambahan dikit ya tadi kalau ditanya perbedaan begitu tadi kamu mention bedanya ya. Kalau dulu memang ada sedikit perbedaan, itu adalah dulu itu kan kita taunya akupunktur itu dari jarum ya, pakai jarum gitu kan. Nah sebenarnya kalau secara medik itu karena ilmu kan semakin berkembang ya kan. Jadi memang sekarang ini itu perbedaannya adalah dari yang dulu dengan sekarang kita udah pakai alat yang namanya elektrostimulator. Kita juga udah pakai akupunktur yang pakai laser gitu kan. Jadi laser punktur. Jadi kalau tadi pertanyaannya akupunktur sakit nggak? Oke, buat yang takut jarum itu ada si opsi lainnya akupunktur laser gitu. Berarti lebih advance ya, berarti udah nggak pakai jarum lagi ya? Nggak pakai jarum, itu pakai sinar laser, dan itu udah pasti painless, nggak nyeri sama sekali ke arah sana. Terus tadi kita ngebahas kalau nggak salah itu apakah ada hubungan ke gen ya? Iya betul. Kalau secara penelitian akupunktur relate langsung
merubah gen itu kayaknya belum ada sampai ke arah sana. Tapi misalnya nih orang-orang udah ngelakuin pemeriksaan genomik gitu kan, terus ternyata ada kecenderungan ke arah penyakit tertentu, misalnya kita ngomong ke arah diabetes atau ke arah obesitas gitu kan. Nah itu mungkin kita bisa bantu dari arah sana, misalnya untuk prevensi gitu loh. Jadi akupunktur itu kita dari tadi kan bahasnya ke arah treatment ya, pengobatan ya. Tapi sebenarnya kan akupunktur itu kan bisa juga untuk preventif, pencegahan sampai ke rehabilitatif dan paliatif, itu semuanya akupunktur bisa. Jadi nggak sekedar treatment doang, mencegah sampai ke paliatif care untuk pasien yang kita ngomong paliatif ya berarti salah satu contohnya misalnya pasien cancer gitu kan. Nah cancer itu kan misalnya udah tahap 4 ya kan, yang kita akupunktur bisa loh bantu untuk ningkatin quality of life-nya, untuk ngurangin side effect dari treatment-treatment yang dijalanin pasien ya kan, ngurangin nyerinya. Even sometimes ya kalau kita bilang pasien yang on treatment kadang kan on painkiller udah ya, dan nyerinya itu masih belum bisa diatasi ya kan. Nah akupunktur itu bisa bantu untuk ngurangin lagi nyerinya supaya lebih nggak sakit lagi ke pasiennya, misalnya kayak gitu. Jadi memang banyak ya kalau kita bahas mengenai akupunktur ini. Dari semua itu ada nggak sih dok minusnya dari akupunktur, maksudnya kekurangan dari akupunktur? Maksudnya kan kita udah dengar dari tadi, wah akupunktur itu ternyata alternatif yang bagus sekali gitu loh. Tapi untuk downside-nya tuh ada nggak sih dari akupunktur sendiri gitu dok? Akupunktur kalau dibilang downside ya efek sampingnya minimal banget. Jadi kalau kita bilang downside, efek sampingnya paling cuma nyeri di daerah penusukannya ya pasti. Kadang kita kalau nusuk jarum ya, kadang kalau misalnya kena nyenggol pembuluh darah ya bisa biru lebam ya. Other than that ya nggak ada yang parah lah, let's say kayak gitu kan, minor banget. Yang keterbatasan akupunktur sendiri ya memang ada ya. Jadi misalnya kasus-kasus kayak kegawat daruratan yang butuh penanganan segera, ya itu tetap better langsung ke rumah sakit ditangani secara medis dulu gitu loh, nggak secara akupunktur ya kan. Sama kasus-kasus yang butuh pembedahan. Jadi kasus-kasus yang butuh bedah itu tetap perlu dilakukan tindakan kita ngomongnya. Tapi yang akupunktur bisa bantu apa? Akupunktur bisa bantu untuk ngurangi nyerinya. Misalnya sejauh ini belum ada sih kalau misalnya kita ngomong akupunktur bisa nge-reverse something yang butuh pembedahan gitu ya. Kayaknya belum ke arah sana gitu loh. Tapi ya mungkin itulah yang masih jadi keterbatasan dari akupunktur kalau kita bilang dibandingkan dengan pengobatan medis konvensional yang ada ya. Lebih ke arah sana. Kalau misalkan ada pasien yang datang tapi dia tidak memiliki keluhan gitu, kayak pengen konsultasi aja, itu gimana dok? Bisa datang konsultasi aja juga bisa, tapi in general itu akupunktur itu kan nggak harus sakit ya baru datang gitu kan. Kadang itu misalnya untuk sekedar tanda kutip fine tuning ya, misalnya datang untuk supaya lebih fresh aja, bisa lebih fokus aja, bisa lebih enak aja tidurnya, itu juga kita bisa ke arah sana akupunktur itu gitu loh. Jadi ya sebenarnya kalau kita bilang kita nggak ada keluhan sama sekali, kadang ya kita hidup di kota udah ketemu macam-macam kasus, macet di jalan aja udah bikin stres ya kan. Nah, akupunktur bisa juga untuk ke arah sana gitu loh, untuk ngurangin stres misalnya kan, untuk misalnya kerja terus all day gitu kadang kan exhausted banget ya kan. Nah, itu bisa untuk bantu ningkatin stamina, bisa bantu untuk relaxing ya kan. Kalau kita relax, tidurnya oke, dengan bantuan akupunktur pun fokus itu untuk kerja, untuk do daily activity itu bisa meningkat gitu kan. Jadi ya sebenarnya untuk general health aja juga bisa, nggak harus sakit baru akupunktur. Mungkin ada sedikit rekomendasi nggak sih dok, misalnya untuk kenapa kita harus general check up untuk akupunktur dibandingkan dengan pengobatan lainnya gitu? Sebenarnya kalau misalnya saya tanya, dokter suka nggak sih minum obat-obatan kalau nggak ngerasa sakit atau nggak ngerasa nggak enak badannya, mau nggak sih minum obat?
nggak mau juga sih. Jadi kan kita tahu lah kalau misalnya in general orang pasti males lah kalau disuruh minum obat ya kan. Iya. Nah, akupunktur ya bisa untuk ngurangin itu kan, maksudnya bisa untuk bantu ke arah sana gitu kan. Tapi bukan artian orang yang kalau udah ongoing treatment dalam pengobatan terus mau putus obat ganti akupunktur nggak langsung serta merta bisa kayak gitu ya, tetap harus konsultasi dulu ya. Iya. Tapi in general kalau misalnya kita bilang kita pengen cuma untuk feel better, kan dokter tahu kadang kan sekarang kalau di masyarakat kadang mungkin fatigue dikit, mulai nggak enak, terus infus-infusan Iya. ya kan. Nah ini akupunktur juga sama, treat it that way gitu loh. Jadi mulai nggak nyaman atau fatigue ya bisa akupunktur untuk bantu. Selain maksudnya kita ngomongin infus-infusan itu ya kan, nah dengan akupunktur juga bisa loh bantu ke sana. Berarti emang akupunktur itu alternatif yang cukup oke lah ya. Soalnya kan yang saya tahu maksudnya kalau minum vitamin pun itu nggak boleh setiap hari karena pasti ada efek sampingnya gitu kan. Nah, akupunktur memang keunggulannya ya di sana, side effect-nya Side effect-nya minimal banget. minimal sekali ya. Heeh. Oke. Mungkin itu dulu aja kali ya dari topik GBSN kali ini. Makasih banyak Dokter Diana udah mau datang dan menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol di podcast kali ini. Mungkin untuk teman-teman yang lain pengen banyak lebih tahu tentang akupuntur, itu bisa aja komen di section down below. And then kalau misalkan kalian juga penasaran dan pengen langsung konsultasi sama Dokter Diana, bisa datang ke GES ILAB ya dok. Jadwalnya kapan aja tuh dok? Jadwalnya? Jadwal prakteknya. Selasa Kamis jam 12 sama hari Sabtu jam 2 sore. Tuh, kalian yang pengen datang konsul, pengen ngerasa lebih enak dengan akupuntur, bisa langsung datang aja ya guys. Oke. Mungkin itu aja dari kita. Makasih banyak lagi dok sebelumnya. Terima Dan kasih. Genomic Podcast Show close Now.